أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sadaqallahul azim. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan itu benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah adab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Surat Al-An'am ayat 30 dan ayat 31. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir bersama ibu dan bapak
di BCA Islamic Center Surabaya untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini panjenengan semuanya mengetahui jalan-jalan yang benar, dan Allah mudah-mudahan memberikan kemudahan panjenengan semuanya untuk mengikutinya. Demikian pula panjenengan mudah-mudahan mengetahui mana jalan-jalan yang keji dan mungkar, dan mohon kepada Allah agar panjenengan semuanya bisa menjauhinya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 30. Sesudah Allah menjelaskan keingkaran orang-orang kafir terhadap hari kiamat sewaktu hidup di dunia, maka dalam ayat ini Allah menerangkan perihal mereka di akhirat saat terungkapnya kekeliruan pandangan mereka. Jadi ternyata pandangan orang-orang yang hatinya mati, pandangan orang yang hatinya sakit, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena orang-orang yang hatinya mati itu diberi nasihat, dengan tidak diberi nasihat, pancet aja hatinya tetap mati. Karena hatinya mati, maka sukanya mematikan orang, membunuh orang, menyiksa orang, seperti yang dilakukan oleh para penjajah di negeri kita ini. 350 tahun kita dijajah, banyak warga kita yang dibunuh hidup-hidupan karena mereka hatinya mati, hatinya sakit, sehingga tidak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Beda Pak, Bu, dengan orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat, dia selalu ingin selamat, dirinya selamat, keluarga besarnya selamat, dan seluruh umat diupayakan bisa selamat dunia akhirat dan tidak masuk ke dalam api neraka. Nanti panjenengan lihat di surat ketiga ayatnya 185. Dalam suasana yang sangat menggugah perasaan, yaitu sewaktu orang-orang kafir itu diperintahkan berdiri di tempat yang sudah ditentukan di depan pengadilan Allah. Allah bertanya kepada mereka, bukankah ini benar? Bukankah hari kiamat yang sedang mereka alami saat ini, yang dulu mereka ragukan, bahkan mereka memperolokkan, merupakan suatu kenyataan? Hal itu bukan berita bohong seperti yang mereka katakan. Jadi semuanya terbelalak matanya melihat neraka ada di depannya. Berombongan orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang suka fujur, orang-orang yang suka
rofas, fusuk, jidal, mati sebelum tobat, dia digiring di neraka berombongan. Ya, dia mau dicengkerakkan ke neraka itu dia nggak mau, akhirnya dicengkerakno kabeh sama malaikat Malik. Akhirnya terpaksa mereka harus masuk bersama-sama. Nanti panjenengan lihat Az-Zumar ayatnya 71 sampai 72, golongan yang diseret ke neraka bersama-sama. Dan Az-Zumar 73 sampai 75, golongan ahli surga yang dimasukkan ke surga berombongan pula. Mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin muslimat masuk surga secara berombongan. Amin ya rabbal alamin. Dalam menghadapi pertanyaan Allah ini, mereka tidak dapat memanggil sekutu-sekutu yang mereka sembah. Mereka tidak dapat saling menolong satu sama lain. Maka pada akhirnya mereka menjawab pertanyaan Allah itu, sungguh benar demi Tuhan kami, mereka tidak dapat lagi mengingkari kenyataan adanya hari kebangkitan itu. Dan mereka memperkuat pengakuan mereka atas kebenaran itu dengan mempergunakan kata sumpah. Demi Tuhan, mereka mengakui bahwa selama ini mereka sesat dan kafir loh. Jadi pengakuan mereka menjadi orang yang sesat tapi tidak berfungsi. Seandainya sebelum mati dia mau mengikuti orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia mau masuk Islam, dia mau membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia tidak seperti ini. Orang-orang yang hatinya sakit juga begitu, orang-orang munafik itu, dia mati sebelum bertaubat, maka dia pun akan dibawa ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Sesuai dengan pengakuan itu, mereka memperoleh adab pada hari kiamat yang selama di dunia selalu mereka dustakan. Kekafiran yang mereka tonjolkan dan andalkan itu adalah penyebab dari semua derita yang mereka alami. Kekufuran itu membuahkan kesengsaraan. Makanya sampean lihat Pak, di surat 17 ayatnya 8. Ya, surat apa? 17 ayatnya 8. Nanti lihat, sampean disuruh bersyukur atas rahmat Allah. Ya, kalau bersyukur ditambahi nikmatnya, ya. Kalau kufur disiksa lagi. Nah, makanya mari kita syukuran, jangan sampai kufuran, ya. Lihat pula di surat 17 ayatnya 45. Jangan sampai hati kita mati, hati kita sakit sehingga nanti terdinding. Kalau sudah terdinding, tertutup, susah dituturi. Jenenge angel temen tuturane ngono kae lho. Ya, karena sudah tertutup, ya, terdinding, matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya tertutup, sehingga menjadi orang yang sombong, ya, selalu menghina orang lain dan meremehkan kebenaran. Akhirnya pada saat dia mati melihat neraka, baru jerit-jerit mau tobat. Ya, tidak bisa.
sudah mau mati, mau tobat. Seperti contohnya Mbah Fir'aun, ya, sudah tenggelam di sungai, baru tobat, akhirnya tobatnya ditolak. Jangan sampai kita niru-niru orang-orang yang jelek, ya. Makanya tobat harus kita lakukan setiap hari sampai kita meninggal nanti, ya. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, ya, atau astagfirullah wa atubu ilaik. Itu namanya istighfar dan taubat. Baca sholawat, baca kalimah thayyibah, sehingga diharapkan iman takwa kita akan subur. Kalau subur nanti bisa tanamannya bisa berbuah, ya. Kalau sudah bisa berbuah, bisa dipetik hasilnya, bisa diwariskan kepada generasi-generasi kita, seperti perjuangan para pahlawan, ya. Dia bersemboyan hidup mulia atau mati syahid, mati husnul khotimah. Sekarang kita yang menikmati kemerdekaan ini. Seperti itu harus kita pikir. Betapa bingungnya pada zaman dahulu, waktu sedang ngaji dibom, waktu sedang sholat dibom, waktu sedang di pasar dibom. Betapa susahnya sebelum kita merdeka. Sekarang sudah merdeka, mari kita membangun, ya, bangsa ini dengan akhlak mulia. Apa semboyannya? Melaju menuju Indonesia maju. Apanya yang maju? Kok perutnya? Apanya yang maju? Kok giginya? Yojo, giginya yang maju malah medeni wong. Mosok lomba unjuk gigi, lomba geden-gedenan perut, kan lucu, ya. Yang perlu, ya, dimajukan itu adalah segala yang baik-baik harus maju, yang buruk harus mundur. Ojo maju, sing maju iku sing baik, sing mundur, yang buruk-buruk harus mundur, jangan maju. Ya, ayat 31-nya, ayat ini menjelaskan tentang kerugian orang-orang kafir yang mengingkari keesaan Allah. Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan hari kebangkitan. Mereka mendustakan pertemuan dengan Allah. Mereka tidak mendapat keuntungan seperti halnya orang-orang beriman. Keuntungan orang-orang beriman di dunia sebagai buah keuntungan, misalnya kepuasan batin, ridho, ketenangan, dan merasa bahagia dengan nikmat Allah dalam segala keadaan. Mereka bersyukur kepadanya atas segala nikmat, sabar, dan tabah terhadap derita. Nah, ini semuanya adalah karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman takwa. Bahkan orang-orang yang beriman takwa itu rumahnya, tempat kerjanya, dan bumi ini menjadi apa, Pak? Menjadi apa, Bu? Taman-taman surga. Namanya apa istilahnya? Baiti Janati. Jadi rumahku, rumahmu, rumah kita, ya, Surabaya ini dan seluruh bumi NKRI ini adalah taman-taman surga loh. Betapa indahnya kita ada di taman-taman itu. Kita sedang ada di taman surga,
Makanya sampean gak usah susah nang taman surga malah sedih, malah susah. Ya, jangan sampai ya. Adapun keuntungan di akhirat sebagai buah dari imannya seperti memperoleh ridho ilahi, mengalami kemudahan dalam hisab dan kebahagiaan surga yang tak dapat digambarkan oleh manusia. Loh, nanti di barzah sampean ya dilayani ya, barzahnya jadi taman-taman surga. Walaupun sekarang kelihatannya apa Bu, Pak, kuburan makam pahlawan itu kelihatan apanya? Maesane ya, tapi dalamnya itu adalah seperti taman-taman surga karena barzah itu juga alam ya. Makanya kita harus belajar bahwa kematian itu adalah hidup ya yang hakiki. Makanya disiapkan hidup setelah mati. Harus belajar yang hidup ini loh. Mari belajar ke yang mati, para pahlawan yang sudah meninggalkan dunia ini harus kita ingat-ingat pesan-pesannya, guru-guru kita, kedua orang tua kita, leluhur-leluhur kita yang sudah meninggalkan kita ingat pesan-pesan baiknya. Kemudian kita doakan mereka ya, kemudian kita melanjutkan perjuangan mereka yang belum selesai. Itu namanya generasi yang baik. Jangan malah koplo ya, repot ya. Kalau sakit kira-kira bisa bangkit enggak? Tidak bisa. Kalau bisa bangkit, mengapa kita rebahan? Mengapa kita kelumbrak-kelumbruk? Ya, kita harus bangkit, berdiri, maju, mulia. Orang-orang kafir yang mendustakan perjumpaan dengan Allah kehilangan segala keuntungan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan. Hidup bagi mereka terbatas dalam dunia ini saja. Oleh karena itu hidup mereka selalu dikejar-kejar oleh keinginan-keinginan yang tak ada batasnya dan kepentingan-kepentingan mereka yang saling bertentangan. Mereka tidak pernah mengalami kepuasan batin, ketentraman rohani, dan ridho ilahi. Tahu Pak RI Pak? Apa RI? Ridho ilahi Republik Indonesia. Bahkan mereka lebih dekat kepada setan yang membuat mereka lupa daratan. Loh, lupa daratan, lupa lautan, lupa kabeh, tugas hidupnya lupa, tujuannya lupa. Ya, sebagai fungsinya hidup lupa sebagai hamba Allah, sebagai pemimpin malah nggak mau mimpin dirinya. Ya akhirnya geladrah Pak. Ya, ibu-ibu juga pemimpin, bapak-bapak juga pemimpin, anak-anak kita pemimpin semua. Ya, demikianlah keadaan orang-orang kafir sampai kiamat. Hari kiamat akan datang secara mendadak, tak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Di hari kiamat orang kafir menyatakan penyesalannya karena mereka membatasi hidup ini pada kehidupan dunia saja sehingga mereka lalai mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Mereka memikul beban yang berat yakni dosa dan kesalahan mereka dan mereka akan menerima hukuman atas dosa kesalahan itu. Beban berat yang mereka pikul pada hari kiamat benar-benar merupakan beban yang amat buruk. Jangan sampai kita kembali kepada Allah memikul dosa. Ya, suka nyakitin orang. Nanti kalau pahala kita sudah habis, orang-orang yang kita sakiti minta pengadilan, akhirnya dosanya ditemplek kita. Ya, makanya jangan sampai menjadi orang yang bangkrut. Ya, orang yang datang ya membawa pahala sholatnya, pahala ngajinya,
pahala amal ibadahnya, tapi dia nyambi mungkar, ya, amar ma'ruf tapi nyambi mungkar. Akhirnya apa? Seperti STMJ, sholat terus maksiat, jalan pekpuk. Nah, jangan ya. Kalau sudah sholat ya hindari maksiat, hindari semuanya agar kita beruntung selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah kejayaan selamat dunia akhirat untuk seluruh saudara-saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga seluruh guru-guru kami, para pecinta baca Al-Quran di Islamic Center ini, para pendiri lembaga kursus baca Al-Quran Islamic Center yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh kaum mukminin mukminat warga bumi ini, sahabat-sahabat kami di lembaga pendidikan Al-Falah, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid semuanya, para pecinta Al-Quran yang sudah wafat, doa-doa kami untuknya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.